Sidang peninjauan kembali yang diajukan mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, kembali digelar Pengadilan Negeri Cirebon. Saka Tatal tampak menghadiri sidang dengan didampingi tim kuasa hukum. Agenda sidang kemarin adalah kontra memori peninjauan kembali (PK) oleh pihak termohon yakni Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Cirebon. Dalam sidang lanjutan, Jaksa Penuntut Umum JPU menyebut novum atau bukti baru yang disebut kuasa hukum Saka Tatal, yakni foto jasad Eki dan Vina saat berada di Rumah Sakit Gunung Jati, bukanlah bukti baru. JPU juga membantah kesimpulan pihak Saka Tatal yang menyatakan kematian Vina dan Eki disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas tunggal. Usai pembacaan kontra memori PK dari JPU, Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Rizka Yunia sempat meminta pemohon menghadirkan saksi fakta untuk novum atau bukti baru yang diajukan. Pihak Saka Tatal pun menghadirkan Selis, kakak kandung Saka Tatal, yang mengaku mendapat bukti baru berupa beberapa foto terkait tewasnya Vina dan Eki. Sidang peninjauan kembali yang diajukan Saka Tatal dan kuasa hukumnya ini menjadi sorotan karena Saka Tatal sebelumnya dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam. Dan kini pihak Saka Tatal mengajukan PK setelah Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, mengabulkan pra-peradilan yang diajukan mantan tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan. Sidang PK masih terus berproses hingga puncaknya akan diputus Majelis Hakim di Mahkamah Agung. Lalu apakah tanggapan jaksa terhadap novum Saka bakal menutup peluang Saka memperoleh keadilan bagi dirinya? Tim TV One mengabarkan. Atau suatu kekeliruan untuk memutus perkara tersebut. Ya, dalam sidang kemarin, bukti baru yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal ini ditolak oleh jaksa. Lantas bagaimana nasib dari Saka Tatal sendiri? Kami akan ajak Anda untuk berdialog di pagi hari ini. Sudah ada hadir di studio Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi Pak Arianto, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian juga sudah hadir Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Selamat pagi Pak Kudri, sehat ya Pak ya? Semangat ya? Semangat. Oke. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami melalui daring Krisna Murti selaku kuasa hukum Saka Tatal. Selamat pagi Bang Krisna. Dan Mas Alfat. Ya. Baik, Bang Krisna, menurut jaksa ini pemohon bukti yang dibawakan oleh pihak Saka Tatal ini dalam sidang PK tidak sesuai dengan pasal 263 KUHP. Nah, lantas bagaimana dikatakan juga oleh jaksa membantah bahwa sebenarnya itu bukan bukti baru? Buat saya kemarin dari tanggapan jaksa hal yang wajar. Kenapa begitu? Karena jaksa kan telah melakukan penuntutan di 2016 dan hal itu sudah diputus. Bukti baru yang kita ajukan terkait menyangkut masalah foto-foto kemarin, jaksa penuntut mengatakan itu adalah foto 2016. Saya sepakat bahwa artinya itu adalah foto 2016. Lalu kami dapatkan pada bulan Mei kemarin dari Selis yang diantar ke rumah oleh seseorang, dan kami melihat kenapa itu menjadi bukti baru. Karena pada tahun 2016 foto-foto tersebut tidak ada dalam berkas perkara. Jadi kami ajukan karena kebanyakan foto-foto itu misalkan satu kan bahwa yang dituduhkan mayat itu ada luka tusukan di dada dan ada sabetan samurai. Kami lihat bahwa kondisinya mayat itu dalam keadaan bersih. Yang kedua bahwa ditemukannya motor mereka bilang dalam keadaan baik. Kami temukan motor itu dalam keadaan rusak posisi sebelah kanan, dan kami cocokkan lagi dengan gambar yang ada bahwa gambar itu kebanyakan lukanya di sebelah kanan. Masalahnya posisinya ketika itu di P21 kan polisi itu menerapkan pasalnya itu 351. Kenapa pada saat dakwaannya itu berubah menjadi 340? Itu yang masih saya bingung, masih kami gali itu kenapa itu gitu loh Mbak. Oke. Bang Krisna, kalau kita lihat juga ada tanggapan nih dari kuasa hukumnya Pak Ibtu Rudiana yang mengatakan ini ada 3 output nih dari PK, bisa diterima. Kalau diterima artinya 7 terpidana juga bisa bebas lainnya. Lalu kalau ditolak tetap jadi mantan terpidana. Tapi kalau misalnya ada putusan harus diperbaiki, ini bisa berimplikasi hukum begitu. Bisa saja kalau diperbaiki hukumannya bisa ditambah untuk Saka Tatal. Tanggapannya bagaimana?
Setahu saya kalau yang namanya upaya PK itu kan hukumannya tidak bisa bertambah. Artinya tinggal dikabul atau ditolak. Yang pasti kan sidang di Pengadilan Negeri Cirebon kemarin kan tidak juga memutus. Mereka hanya menerima, mencatat, dan mengirimkan. Lalu persepsi yang berbeda lagi, kemarin tanggapan jaksa mengatakan bahwa ada pemukulan yang dilakukan oleh Saka Tatal. Nah, pengertiannya gini, kita masukkan dalam poin itu, kita bukan mengakui perbuatannya. Kalau perbuatan 2016 itu ada, kan sementara Saka Tatal hanya memukul sekali, lalu dia dijerat dengan pasal 340, ini adalah kekeliruan hakim. Makanya kami mengajukan PK agar kekeliruan hakim ini bisa dianulir di Mahkamah Agung gitu loh, Mas. Oke. Baik, kalau dari Bang Kudri sendiri melihatnya sejauh ini sebenarnya apa yang dikatakan oleh kuasa hukum Ibtu Rudiana yang menyatakan bahwa sebenarnya hati-hati juga dari pihak Saka Tatal karena hukumannya bisa bertambah kalau misalnya putusan PK ini. Saya menunjuk ke KUHP aja. Seingat saya ya di pasal 264 itu atau 2 yang menyatakan apabila itu mengenai kemungkinan putusan-putusan PK gitu ya. Salah satunya menyatakan bahwa putusan PK itu hakim tidak boleh melebihi dari putusan yang terakhir yang diajukan. Ya, apakah itu putusan pengadilan negeri atau banding atau kasasi, itu tidak boleh. Jadi kesimpulan memang tidak mungkin ya kalau ada putusannya gitu. Dan PK itu ya bukannya permintaan kasasi yang dia bisa memperbaiki putusan. Kan begini, Mahkamah Agung itu adalah peradilan hukum, iudex juris. Artinya dia memutus ya, bukan berdasarkan, dia nggak periksa fakta-fakta seperti di PN atau di pengadilan tinggi. Itu nggak lagi, dia cuma ini. Nah, di dalam kebiasaan ini, hakim itu dia suka menjadi peradilan fakta juga, karena dia berprinsip begini. Kan Undang-Undang Dasar itu kekuasaan kehakiman itu bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi dengan prinsip itu bisa dilanggar bahwa Mahkamah Agung bisa juga bertindak menjadi peradilan fakta dengan mengatakan mengadili sendiri. Dia itu mungkin itu kemungkinannya itu ada di kasasi. Tapi ada saya dengar bahwa di dalam putusan PK pernah hakim juga melakukan pengadilan sendiri. Sebenarnya itu sudah melanggar prinsip bahwa PK itu kan haknya si terpidana atau ahli warisnya yang merasakan itu. Jadi prinsipnya menerima atau menolak aja gitu. Dia tidak bisa memperbaiki. Tapi kembali lagi menunjuk ke KUHP itu tidak mungkin karena yang saya katakan tadi putusan peradilan PK tidak lebih berat dari putusan pengadilan yang diajukan sebagai sebagai yang keberatannya itu gitu. Jadi hanya menolak atau menerima PK saja, tidak bisa untuk memperbaiki hasil putusan. Kalau menerima kemungkinannya, ya kan, kalau dalam perkara pidana dia bebaskan atau dilepaskan, itu kan beda. Walaupun ini ada bebas murni, ada tidak ya. Jadi ada namanya bebas murni atau tidak bebas murni gitu ya. Atau dia hukumannya dikurangi. Itu kemungkinannya. Jadi kalau PK dia tidak membebaskan atau tidak melepaskan atau bebas titik atau tidak murni, dia putus tetap penghukuman pidana, hukumannya bisa dikurangin itu. Gitu. Pak Arianto, kalau kita lihat jika kemudian nanti putusan PK-nya adalah menerima pengajuan PK dari Saka Tatal, bisa dibilang ini pertaruhan juga nggak bagi Polri? Karena kalau misal diterima putusannya, 7 terpidana lainnya yang sudah sebelum disidik Polri dibebaskan, Pak. Ya, tergantung dari diterimanya ya tadi. Kan tadinya saya cuma ngomong kalau diterima pasti itu berefek. Tapi ternyata kan diterimanya PK itu kan sekarang PK yang diajukan oleh Saka Tatal. Betul. Padahal Saka Tatal itu hanya tujuannya ingin memperbaiki nama dirinya sendiri karena dia sudah melakukan pidana kan. Tapi kemarin juga ada tujuan supaya bahwa kasus ini bukan kasus pembunuhan. Kan kasus ini kan kecelakaan lalu lintas. Dengan mengatakan itu maka tuduhan pembunuhan itu kan gugur seakan-akan kan gitu. Makanya tinggal nanti putusan daripada PK itu bagaimana. Kalau cuma mengurangi hukuman pada
zakat tatal, misalnya memulihkan nama baik, tapi tidak menyinggung-nyinggung bagaimana duduk persoalannya, berarti belum berefek pada yang 7 itu. Kecuali kalau yang 7 itu mengajukan PK juga nanti. Itu baru bisa efeknya baru bisa kelihatan gitu. Jadi nggak otomatis gitu. Jadi pandangan saya sih gitu ya. Jadi kalau untuk saksi ahli sendiri akan seperti apa, Pak Arianto? Kalau misalnya disampaikan hal-hal yang terungkap itu menyatakan bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang dihadirkan atau tidak sesuai, tapi nanti dijawab ya Pak Arianto. Kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami segera kembali.